Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, in this session, I want to explain about learning present perfect tense, and the topic for this session is what I've done since I was born. Okay, jadi nanti coba kalian pikir-pikir ya, apa yang sudah saya lakukan sejak saya lahir. Hanya topik saja ya, jangan terlalu pikirkan. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam materi yang utama. Di sini we are going to observe the form sentences and then understand the meaning of the sentences, learn to the timeline concept of the situation, identify the form sentences, and learn the perfect verbs form. Nah, jadi ketika nanti mengamati bentuk kalimatnya, kita akan belajar memahami makna kalimat, karena setiap bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu beda makna. Kemudian mempelajari konsep waktu dari situasi kalimat itu. Kenapa berbeda kalimat bentuk A dengan bentuk yang B? Ada konsep waktu yang membuat mereka berbeda, gitu ya. Kemudian kita akan mengenali yang mana sih yang namanya present perfect. Kemudian kita akan mempelajari perfect verbs atau past participle, bentuk kata kerja yang dipakai dalam present perfect. Oke, apa itu? Yang pertama, ada 3 kalimat ya. I did not get any package at all, and then today I just got it just now, and the courier sent it about an hour ago. Kalimat yang pertama, ini adalah bentuknya ada did not get, maka bentuknya pasti past simple. And then today I've just got it just now, nah itu yang present perfect. Lalu the courier sent it about an hour ago, itu yang past juga. Jadi ada 3 kalimat di sini, yang 2 past simple, yang 1 adalah present perfect. Sudah bisa kita amati apa perbedaannya di sini secara umumnya. Kita lihat satu-satu kalimatnya. I did not get any package at all. Artinya adalah kemarin saya tidak dapat paket sama sekali. Nah, di sini menggunakan past simple karena terjadinya adalah kemarin. Dari mana tahu kalau kemarin? Di sini ada kata did not. Itu menunjukkan lampau. Kemudian today I've just got it just now. Hari ini saya dapat paketnya barusan. Nah, ternyata ini tidak atau bukan past simple, tapi present perfect karena today, hari ini, dan baru saja. Berarti masih ada hubungannya dengan sekarang. Sekarang sudah datang, begitu ya. Nah, the courier sent it about an hour ago. Kuriernya mengirim paketnya 1 jam yang lalu. Kenapa di sini menggunakan past tense? Karena di sini fokus pada pengirimannya. Pengirimannya bukan sekarang, tapi tadi 1 jam yang lalu. Sementara yang I have just got it just now, ini sekarang karena baru saja mendapatkannya, gitu ya. Meskipun dikirimnya 1 jam yang lalu. Nah, konsep waktu yang ada di sini adalah seperti ini. Yang hitam ini adalah waktu yang lampau. Jadi di sini belum ada dapat paketnya. Kapan dapat paketnya? Di moment of speaking. Di sini ya, ketika di sini mengatakan saya baru saja dapat. Nah, ini tadinya belum ada, sekarang hasilnya sudah ada, yaitu baru saja datang. Nah, waktu jam yang lalu itu bisa berada di sini. Ya, bisa berada di bagian yang hitam ini. Nah, ini di sini. Ini adalah lampau. Selama belum sampai di sini, maka itu semua masih lampau. 1 jam mungkin tempatnya di sini ya. 1 jam yang lalu dikirim. Sudah didapat oleh saya belum. Dapatnya pas di sini. Gitu ya. Oke, berikutnya ya. Nah, di sini masa lalu yang sudah selesai. Sudah dapat. Oke, selesai. Kemudian berikutnya adalah my father went to Australia and New Zealand last year.
Ini adalah past simple, ada when. Kemudian 2 years ago he traveled to US, United States and United Kingdom. Itu juga past simple, ada travel. Kemudian yang ketiga, my father has traveled to several countries. Nah, ini adalah bentuk present perfect. Ada has-nya, ini menunjukkan present. Lalu apa sih makna kalimat ini? Yang pertama adalah my father went to Australia and New Zealand last year. Ayahku pergi ke Australia dan Selandia Baru tahun kemarin. Nah, last year itu menunjukkan tahun kemarin, berarti lampau. Kemudian 2 years ago he traveled to US and UK. 2 tahun yang lalu pergi ke Amerika dan Inggris. Ini 2 tahun yang lalu, lampau juga. Nah, my father has traveled to several countries. Ayahku sudah bepergian ke beberapa negara. Ini sekarang kondisi bahwa pengalaman yang dia dapatkan dari masa lalu itu menunjukkan bahwa saat ini dia sudah mengunjungi negara-negara itu. Jadi yang diceritakan adalah kondisinya. Nah, past time itu adalah di sini, ya. Waktu ketika pergi ke Australia, New Zealand, dan Amerika serta Inggris itu ada di sini. Nah, posisi has traveled sekarang itu ada di sini. Sekarang ini ketika ngomong, ya dia sudah pernah sudah pernah ke tempat-tempat yang ada di sana ini, karena ini sudah lampau. Kondisinya sekarang dia sudah. Jadi suatu yang sudah selesai, ini adalah pengalaman gitu ya, experience. Jadi ketika menceritakan pengalaman masa lalu, yang diceritakan sekarang bahwa sekarang kondisinya saya sudah pernah, maka menggunakan present perfect. Berikutnya yang ketiga adalah I saw him yesterday, I did not see his brother. Di sini ada saw him yesterday dan did not, itu pasti lampau. Kemudian but today I haven't seen, tapi today I haven't seen him, but I have seen his brother playing basketball at school. Ini adalah present perfect. Coba kita lihat kalimatnya. I saw him yesterday, I did not see his brother. Saya melihat dia kemarin, saya tidak lihat adiknya. Jadi yang saya lihat dia itu kemarin, adiknya saya nggak lihat. Okay, but today, tapi hari ini aku belum lihat dia, tapi aku sudah lihat adiknya bermain basket di sekolah. Nah, adiknya itu main basket dan saya sudah lihat. Nah, bagaimana timelinenya di sini adalah pada saat saya lihat kemarin itu ada berada di sini dan saya nggak lihat. Lihatnya kapan? Ya ini ketika saya ngomong itu saya udah lihat dia. Maka dia menggunakan present perfect karena kondisi moment speakingnya sekarang. Nah, kejadiannya yang lihat kakaknya itu kemarin di sini. Ketika hasilnya sudah. Nah, ini apakah masih sampai sekarang? Ya, bisa jadi ini masih terjadi lihatnya. Adiknya kemungkinan masih bermain basket di sekolah. Nah, di sini belum berhenti ya. Jadi kondisi yang sudah terjadi sampai sekarang dan mungkin belum selesai. Kemudian, nah ini belum selesai ya masa lalunya. Masa lalunya mainnya ini. Mainnya sudah dari tadi gitu ya. Dan saya lihatnya sekarang. Kemudian, tahun 2011 I didn't work as a teacher. Ini pas, karena tahun 2011. Kemudian I started to teach in 2017. Itu past tense gitu. Lalu yang terakhir, I have worked as teacher for 3 years. Nah, bekerja mulainya 2017, for 3 years itu present simple. Tahun 2011 saya tidak bekerja sebagai guru, tapi masih siswa. Jadi 2011 itu sudah lampau. Nah, saya mulai ngajar itu 2017, itu juga lampau. Lalu saya sudah bekerja sebagai guru selama 3 tahun, berarti sampai sekarang masih bekerja. Nah, ini tandanya melewati ya. In the moment of speaking itu masih bekerja, tapi pada saat ini itu adalah lampau. Itu sampai hari ini. Sekarang saya
bekerja sebagai guru. Sudah selesai belum? Selama 3 tahun 2020 di sini. Selama 3 tahun ini masih bekerja. Jadi untuk menyatakan kejadian yang dimulainya lampau tapi sampai sekarang masih terjadi, maka menggunakan present perfect. Oke. Nah, di sini ya. Ini 3 tahun yang lalu mulainya, dan ini selama 3 tahun itu past tense karena ada 2017, 18, 19. Nah, sekarang saya masih bekerja di sini moment of speaking-nya. Saya masih gitu dan telah bekerja selama 3 tahun. Oke, sekarang. Nah, ini yang merah adalah present simple perfect. Kemudian nah itu today I've just got it just now. Kemudian my father has traveled to several countries, but today I haven't seen him. Lalu yang terakhir tidak kelihatan ya. Nah, yang hitam ini adalah past simple. Nah, lalu tadi ada bentuk yang berbeda gitu ya. Di sini kita akan mempelajari kata kerja baru, yaitu past participle verbs. Apa aja? Nah, seperti ini yang merah ini. Kita sudah mengenal di bagian past tense ya. Kalau say menjadi said. Nah, past participle itu ada yang sama dengan bentuk past tense-nya, ada yang berbeda. Ya, dari said, made ini masih sama. Begitu masuk ke sini, give, given, found, thought, masih sama. Become sampai di sini. Nah, ini yang berbeda. Ini adalah yang irregular. Yang regular bagaimana? Yang regular itu sama dengan bentuk past tense-nya yang pakai d, ed. Jadi seperti play, played, played. Kemudian study, studied, studied. Gitu ya. Ini harus dihafalkan yang merah ini ya. Ketika kita mau menggunakan bentuk past participle. Sekarang kita baru mengenal dulu ya. Nanti lain kali harus menghafalkannya. Nah, kemudian the following sentences are using present perfect tense in negative or interrogative. Nanti kita akan mencari tahu kalimat berikutnya itu yang negatif sama interrogatif seperti apa. Gitu ya, pertanyaan sama yang bentuk tidaknya seperti apa. Di sini kita simpulkan saja bentuknya. Untuk yang deklaratif atau yang positif tadi, itu I have worked as teacher for 3 years. Maka di situ harus ada have atau has, lalu past participle. Itu saja. Yang paling penting, unsur paling penting di dalam kalimat present perfect. Harus ada have, ya. Yang paling penting dalam present perfect bentuknya deklaratif, itu ada have atau has, kemudian participle. Have itu digunakan oleh subjek they, we, I, you. Has itu oleh she, he, it. Past participle-nya sama semua. Lalu bagaimana yang negatif sama interrogatif? Nah, ini adalah bentuk yang negatif sama interrogatif. Yang mana? Ini ya, negatif, ini interrogatif. Lalu, how is the form of this sentence? Nah, coba kalian pikirkan. Kalau negatif harus ada apa? Kalau interrogatif ada I haven't bought, my sister has not started any new business, kemudian we have not been to Australia, haven't been ini. Kita skip. Lalu bagaimana akhirnya? Ada di sini ada have bought, has started, tanda tanya. Di sini ada not. Nya semua tetap sama ya, bentuk pakai fakta di situ. Ya, beginilah. Negatif itu artinya belum. Jadi have, has, not, past participle. Ada have atau has, kemudian tambah not dan past participle. Sementara interrogatif ada have, has di depan subjek, kemudian diikuti past participle dan tanda tanya. Lalu ada juga yang we have, what, where, when, why, atau how. Pada ini pertanyaannya menggunakan we have dan have. Lalu have, has, subjek, past participle. Itu. Itu saja. Kita kembali ke sini.
Nah, jadi di sini ada negatif, ini negatif, ada not, lalu yang di sini interrogatif ada how long, ini ada when, ada why. Nah, ini adalah bentuk interrogatifnya, yang ini negatifnya. Kita akan mempelajari lebih detail dari ketiga jenis bentuk kalimat ini ya. Tadi deklaratif seperti ini, kemudian yang negatif, kemudian yang interrogatif. Nah, seperti ini. Ini catatan ini bisa kalian print, bisa simpan untuk dipelajari lebih lanjut. Begitu penjelasan hari ini. Bisa ditanyakan kalau masih bingung, japri saya atau lewat forum diskusi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.